salah seorang yang kemudian dia berada di zaman Rasulullah, Pak, namanya Sa'labah ibnu Hatib al-Ansari. Sa'labah ibnu Hatib al-Ansari itu dulunya adalah seorang yang sangat miskin. Bahkan ketika Hatib al-Ansari, ya, Sa'labah ibnu Hatib al-Ansari ini kemudian dia sholat, itu sholatnya, Pak, baju yang digunakan untuk menutup aurat itu gantian sama istrinya. Semiskin-miskinnya kita, Pak, yang hadir di sini, saya yakin jenengan sholat masih pakai baju sendiri. Siapa yang sini sholatnya dengan istrinya? Tidak ada. Ya, sarungnya gantian gitu kan, habis sholat ke sini, habis itu pulang. Ya, alasannya kenapa? Istri belum sholat dan sholatnya pakai sarung satu, tidak ada di sini. Itu ya Sa'labah ibnu Hatib al-Ansari, itu beliau mengalami, Pak. Ya. Yang kemudian beliau ya waktu itu minta kepada Rasulullah untuk didoakan supaya jadi orang yang kaya. Ya Rasulullah, saya itu miskin sekali, bahkan makan pun susah. Ketika sholat, baju yang kami kenakan itu gantian dengan istri saya. Tolong doakan saya. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, ya kamu mending syukuri harta atau kemudian rizki yang kemudian hari ini kamu miliki, daripada kamu nanti kalau diberi rizki yang banyak kamu tidak bisa bersyukur. Pulang dia, Pak. Hari berikutnya datang lagi dan minta didoakan supaya jadi orang kaya. Ya, sampai kemudian dia berdoa, sampai kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya jadi orang yang kaya, maka sesungguhnya saya akan memberikan hak-hak dari kekayaan saya. Hari kedua. Hari ketiganya, Pak, datang lagi dengan minta permintaan dan permohonan yang sama. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya aku berdoa kepada Allah ingin menjadikan sebuah rumah, ya, dan rumah itu jadi emas semua, maka rumah itu langsung jadi emas, Pak. Ya, maka pada waktu itu Rasulullah mendoakan Sa'labah ibnu Hatib al-Ansari dan dia menjadi orang yang kaya. Ada seorang dermawan memberikan pawitan. Pawitan itu bahasa Indonesianya apa, Pak, ya? Apa, Pak? Modal. Memberikan pawitan 1 ekor kambing. Ya, 1 ekor kambing ini, Pak, diberikan kepada Sa'labah tadi. Ya, diberikan, kemudian dia kembangkan, dan ternyata dalam waktu yang singkat 1 ekor kambing tadi itu, domba tadi itu terus bertumbuh, Pak. Sampai kemudian Madinah itu, Pak, itu dipenuhi dengan kambingnya Sa'labah. Sampai kemudian beliau berpindah di pinggiran Madinah. Dia membuat rumah di sana dan kemudian di sana juga kambingnya penuh, Pak. Ya, akhirnya dia ketika pindah di sebuah tempat, ya, di sebuah lembah yang di pinggiran tadi, dia sudah mulai meninggalkan sholat berjamaah. Nah, ini tanda-tandanya, Pak. Ya. Sa'labah ibnu Hatib al-Ansari sebelum didoakan menjadi kaya, itu dia adalah orang yang tekun beribadah. Sholat berjamaahnya tidak pernah terlambat. Ketika dia menjadi kaya, disibukkan dengan urusan dunia, dia sampai pindah ke pinggiran kota Madinah karena saking sibuknya dan banyaknya kambing yang kemudian beliau pelihara. Itu ternyata membuat beliau sibuk dan beliau tidak mampu untuk sholat berjamaah kecuali sholat zuhur dan sholat asar. Maghrib, isya, subuh itu sudah tidak bisa sholat berjamaah bersama Rasulullah. Sampai kemudian ketika di pinggiran Madinah itu penuh kambingnya, Pak, itu beliau pindah lagi lebih jauh. Dan setelah pindah lebih jauh dari kota Madinah, beliau sholat 5 waktunya, ya, semuanya tidak berjamaah. Ya, semuanya tidak berjamaah. Nanti Bapak Ibu hadirin bisa lihat di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-75. Wa minhum man ahadallaha nakunanna minas salihin. Ya. Jadi wa minhum, dan di antara mereka, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam At-Taubah ayat yang ke-75, man ahadallaha, di antara mereka kemudian berjanji, mengikat janji, sebagaimana Sa'labah
Ibnu Hatib Al-Ansori tadi, dia mengikat janji kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya kaya, akan saya berikan hak-hak zakatnya. Ya. Betapa banyak hari ini Pak, orang yang kemudian ya dia mengatakan, Pak Ustadz doakan kami, mudah-mudahan proyek ini sukses. Nanti kalau sukses, sebagian rezekinya akan kami sedekahkan. Ayo, siapa yang pernah bersumpah itu Pak? Ayo, siapa yang pernah bersumpah seperti itu? Siapa yang pernah minta doakan, nanti kalau sukses ya nanti akan saya sedekahkan, akan saya begini. Ini tanda orang yang tidak pernah sedekah. Ya, tanda orang yang tidak pernah sedekah, tanda orang yang tidak pernah infak. Hati-hati itu Pak. Ya, Sa'labah Ibnu Hatib Al-Ansori. Ya, kata Allah, wa minhum man ahadallaha lain atana min fadlihi. Ya, seandainya Allah memberikan sebagian rizki kepada kami, lanasoddaqonna. Ingat Pak, pakai lam takkid dan nun takkid di situ. Ada lam, namanya lam takkid. Di akhirnya itu menggunakan nun. Artinya betul-betul dia itu akan berinfak, akan bersedekah kalau Allah memberikan rizki kepadanya. Ya, ini sumpah yang kemudian ya nanti dilihat di dalam Quran surat At-Taubah tadi ayat yang ke-75. Di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi di dalam Jami'ul Ahkamul Quran itu beliau ketika mengomentari ayat ini itu beliau mengomentari dengan sifatul munafikin. Ya, sifat orang munafik itu salah satunya begitu Pak. Ya, maka kita hati-hati betul itu Pak. Ya, hati-hati betul. Ya. Kemudian Sa'labah ini Pak, ya sampai kemudian ya, ketika datang utusan dari Rasulullah SAW, kamu datang kepada Sa'labah, ya, karena sesungguhnya dia orang kaya dan ada hak zakat yang kemudian harus ditunaikan. Mengutus 2 orang Rasulullah datang ke sana. Kemudian apa kata Sa'labah? Ya, dia mengatakan ini seperti pajak, seperti jizyah. Ya, kamu itu kesini seperti jizyah, yaitu pajak, meminta pajak kepada saya. Sampai kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW, dan pada waktu itu Rasulullah kemudian marah, ya, dan mendoakan dengan celaka, ya, Sa'labah, celaka. Sampai kemudian ketika Rasulullah mendoakan celaka begitu, Sa'labah kemudian dia mendatangi Rasulullah Pak, dan memohon kepada Nabi SAW untuk kemudian menerima sedekah zakat yang kemudian beliau keluarkan. Kata Rasulullah, ya, dan Rasulullah menolak itu Pak, zakat yang diberikan oleh Sa'labah ditolak oleh Rasulullah. Ya, ditolak. Pulang beliau. Ya, sampai kemudian sampai penyesalannya beliau itu Pak, beliau itu sampai ada tanah itu sampai diraupkan ke wajahnya. Ya, diraupkan begini, ya Rasulullah saya menyesal begitu. Tapi Rasulullah tidak menerima. Hatta sampai kemudian Rasulullah SAW itu meninggal dunia Pak. Itu zakat yang diberikan oleh Sa'labah Ibnu Hatib Al-Ansori itu tidak diterima oleh Rasulullah. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Nabi SAW menjadi khalifah selama 2 tahun, datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan dia memohon, kamu tahu kedudukan saya di sini dan tolong terima zakat yang kemudian saya berikan ini. Apa kata Abu Bakar? Loh, Rasulullah saja menolak, apalagi saya. Itu Pak, ditolak sama Abu Bakar. 2 tahun memimpin Abu Bakar, kemudian digantikan Umar bin Khattab 10 tahun memimpin. Ya, 10 tahun memimpin. Dan kemudian datang kepada Umar dan Umar mengatakan yang sama. Orang terbaik menolak, orang terbaik nomor 2 itu juga menolak. Lah bagaimana saya bisa menerima? Sampai Umar bin Khattab 10 tahun memimpin, beliau meninggal dunia, digantikan Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan datang itu Pak, di zamannya Utsman bin Affan Sa'labah Ibnu Hatib Al-Ansori datang kepada Utsman bin Affan, dan ucapan Utsman bin Affan itu meniru ucapannya Umar bin Khattab, meniru ucapannya Abu Bakar As-Siddiq dan baginda Nabi SAW. Dan pada waktu itu Sa'labah Ibnu Hatib Al-Ansori meninggal pada zaman Utsman bin Affan. Ya, ini yang kemudian kita harus hati-hati Pak. Ya. Makanya kalau mau sedekah, mau infak itu Pak, tidak usah nunggu kaya. Ya, tidak usah nunggu kaya. Ya.
Nanti kalau proyek ini sukses 10%, 5% nanti akan saya berikan untuk sedekah ke pondok misalkan. Tidak usah. Sekarang saja begitu.